Rafathar, Raffi Ahmad, dan Stadion Haji Agus Salim oleh Firdaus Abi. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Firdaus Abi. Kali ini saya mengajak Dunsana ke Stadion Haji Agus Salim. Sejak akhir Desember 2022 ada yang viral dari Stadion Haji Agus Salim ini. Nah, tapi sebelum kita bicara soal keviralan Stadion Haji Agus Salim ini, saya ingin bercerita sedikit bahwa Stadion Haji Agus Salim ini pertama kali digunakan pada tahun 1983. Pada kala itu, stadion ini digunakan untuk pelaksanaan MTQ Nasional ke-13 di Kota Padang, Sumatera Barat. Selepas MTQ Nasional, stadion ini digunakan sebagai markas dua klub kebanggaan Sumatera Barat, yakni PSB Padang dan Semen Padang. Disinilah menjadi home base favorit kedua tim ini dalam event-event nasional. Kaitan viral di akhir tahun ini berangkat dari dua video yang beredar di media sosial. Video itu pertama, ini kita lihat, kita tonton ini dulu. Ini kita lagi di lapangan bolanya orang Padang nih, karena orang Padang kan. Karena kan dia kan, karena kan ini udah nggak dipakai. Iya, ini lapangan ini bukan nggak dipakai. Menurut aku bagus kan nih, bagus kan? Bagus, tapi dipakai nggak sama papa. Kalau Rans kesini gimana? Rans FC? Mau nyewa ini? Menyewa. Gimana nyewa? Oke nggak? Emang ini udah nggak dipakai lapangannya? Pakai, bagus ya tapi. Sama siapa dipakai? Orang Padang bukan? Kan nenek orang Padang kan? Orang Minang kan? Padang. Ini gimana? Lapangan mulai bagus ya? Gimana menurut nih? Rans FC gimana tadi bilangnya? Direnovasi dari lapangannya Rans FC. Oh, di Rans FC lapangannya ada dua gitu? Satu di Jakarta, satu di sini. Emang orang Padang? Iya. Siapanya orang Padang? Mamanya Tita. Oh, iya bener orang Padang nih. Keren lapangannya, mantap. Onde mande. Pintu barat utama. Ini stadionnya apa namanya? Agus Salim. Oh, Mau dipakai? bagus ayah. Hah? Mau dipakai? Malala nih. Orang Padang bukan? Bukan, Pak. Mana orang Malala? Lampung, Pak. Oh, Lampung. Orang Padang nih ya, daerah Padang nih kan? Papa Sunda, Padang. Ya, itu pertama video Raffi Ahmad dan anaknya Rafathar. Dia bicara tentang Stadion Haji Agus Salim ini dan kemungkinan Rans FC untuk berhome base di stadion ini. Lalu kemudian video yang kedua juga dari Raffi Ahmad, di mana ketika itu dia menyampaikan dalam sebuah grup WA, dan grup WA ini namanya Top, Tukang Otak Paten. Di grup Top ini Raffi Ahmad juga menyampaikan salam dan keinginan untuk home base Rans FC di sini. Kita simak dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudara saya, buat Uda, Uni yang di top 100 nih, komunitas top 100 yang top semuanya. Makasih atas supportnya. Ini kalau seandainya memang Rans Nusantara didukung, dengan senang hati kita mau berhome base di Padang, Rans Nusantara Padang. Wah, mohon dukungannya. Kalau benar-benar didukung, insya Allah kita agendakan untuk serius. Kita akan jadikan Rans Nusantara Padang. Insya Allah ini keren banget. Terima kasih. Dunsana semua, dari dua video ini ada hal yang menarik untuk kita bahas.
Seperti apa bahasanya kalau Rans FC itu bermarkas atau berhome base di Stadion Haji Agus Salim? Yuk, kita simak gagasan berikut. Jelang tutup tahun 2022, ada 2 video singkat yang mencuri perhatian masyarakat di Sumbar, terkhusus pecinta sepak bola. Video pertama, pembicaraan seorang ayah dan anaknya. Keduanya bicara tentang Stadion Haji Agus Salim di Padang. Sang ayah memancing si anak, bagaimana kalau klub bola yang mereka punya pindah home base ke Padang. Tidak dipakai lagi, tanya si anak. Sang anak bernama Rafathar. Ia kemudian melanjutkan pertanyaan. Disewa? Tanyanya. Barangkali maksud Rafathar, kalau kandang di Padang, apakah di Stadion Haji Agus Salim tersebut mereka menyewa? Sang ayah, Raffi Ahmad, artis multitalenta itu, pada video kedua menyapa anggota komunitas grup WA Top 100. Raffi Ahmad memohon dukungan agar klub miliknya, Rans Nusantara FC yang kini berlaga di Liga 1, bisa berhome base di Padang. Rans Nusantara FC mulanya bernama Cilegon United FC. Tim ini dibentuk tahun 2012. Saat main di Liga 2, tepatnya 1 April 2021, Cilegon United FC berganti pemilik, diakuisisi oleh Raffi Ahmad dan Rudi Salim. Kemudian nama Cilegon United FC berganti menjadi Rans Nusantara FC. Markasnya pun pindah dari Cilegon ke Bogor. Wacana Raffi Ahmad untuk membawa timnya bermarkas di Padang menjadi pembicaraan pecinta sepak bola di Sumatera Barat. Beragam pandangan mencuat ke permukaan. Bagi publik sepak bola di Kota Padang atau Sumbar umumnya, jikalau Rans Nusantara FC pindah ke Padang, lalu namanya menjadi Rans Nusantara FC Padang, seperti yang disampaikan Raffi Ahmad, tentu akan membawa suasana baru bagi dunia sepak bola di daerah ini. Terhadap hal ini, saya mencatat ada 6 poin penting terhadap rencana itu. Pertama, jika Rans Nusantara FC berhome base di Padang pada musim kompetisi depan, ini akan memberikan gairah baru. Di saat prestasi 2 tim sepak bola Sumatera Barat yang selama ini dibanggakan, Semen Padang dan PSP Padang, belum memberikan prestasi hebat, kini hadir sebuah harapan baru. Rans Nusantara FC bersaing di Liga 1 pada musim 2022-2023. Sedangkan Semen Padang di Liga 2. PSP di bawahnya lagi. Rans Nusantara FC ini tampil di Liga 1 setelah menjadi runner-up Liga 2 musim lalu. Di final, Rans Nusantara FC dikalahkan oleh Persis Solo 1-2. Tradisi orang Padang ketika menyaksikan sepak bola di Stadion Haji Agus Salim pada hakikatnya adalah menonton suguhan terbaik dari tim yang berlaga. Biasanya dukungan diberikan kepada tim yang bermain baik dan berprestasi. Kalau hal tersebut dimiliki oleh tim tamu, maka dukungan bisa saja diberikan kepada mereka, sehingga tuan rumah seakan tampil sebagai tamu di rumahnya sendiri. Jika musim ini berakhir dan Rans Nusantara FC tetap bertahan di Liga 1, lalu home base-nya pindah ke Padang terwujud, maka
pecinta sepak bola di Sumbar akan menikmati kembali Liga 1 yang akan diisi oleh pemain-pemain top. Kondisinya akan semakin menggairahkan pula jika Semen Padang FC promosi kembali ke Liga 1. Dan dapat dipastikan derby Padang akan menarik. Pernah ada derby Padang, tapi ketika itu Semen Padang bertemu PSP. Namun, jika dihitung, derby itu sudah lama sekali. Pada kompetisi resmi, terakhir kali derby Padang terjadi pada musim 2008-2009. Pada kompetisi ini, PSP kembali terdegradasi karena menempati juru kunci di grup 1. Semen Padang bertengger di papan tengah. Ketika itu peringkat 7. Dan sejak itu pula, PSP Padang tak lagi pernah ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sedangkan saudara sekotanya, Semen Padang, mengalami prestasi yang tidak stabil. Tahun 2017, Semen Padang FC terdegradasi dari Liga 1. Kemudian di 2018 kembali promosi setelah tampil sebagai runner-up di Liga 2. Namun tahun berikutnya, 2019, saat tampil di Liga 1, hanya mampu finish di urutan ke-17, sehingga kembali ke Divisi 2. Pernah ada derby Padang, terakhir pada September 2000, namun itu hanya partai persahabatan. Poin kedua, jika RAN Nusantara FC bermarkas di Stadion Haji Agus Salim jadi kenyataan, lalu Semen Padang tidak pindah kandang, maka pemilik stadion tersebut jadi dua tim besar. Keduanya bisa bergandengan tangan untuk merenovasi stadion. Pembiayaan dari keduanya secara patungan akan memberikan dampak renovasi lebih luas dibandingkan jika digarap sendirian. Bukan tidak mungkin pula, tribun terbuka di arah selatan, timur, dan utara bisa dibenahi menjadi stadion tertutup. Atau setidaknya, tribun arah timur dan selatan tidak lagi berhadapan langsung dengan cahaya matahari kalau pertandingan dilaksanakan sore, seperti selama ini terjadi. Bisa juga mengembangkan stadion tertutup dan terbuka untuk menambah kapasitas penonton. Pembenahan dan penambahan fasilitas lainnya, misalnya ada sarana toilet di dalam stadion, ada tempat sholat, melengkapi fasilitas untuk pertandingan di malam hari dan sebagainya. Serta tentu saja yang tak kalah penting adalah memperbaiki kualitas lapangan dan rumputnya. Ketiga, kalau manajemen RAN Nusantara FC ada di Padang, saya memperkirakan mereka akan punya waktu, punya peluang, dan punya kesempatan untuk menonton berbagai laga di Sumatera Barat. Mulai dari laga Takam hingga laga-laga resmi, sehingga bisa pula melihat langsung bibit-bibit yang ada. Sekiranya mereka menemukan pemain yang sesuai, lalu membawa ke dalam tim, tentu memberikan nilai tersendiri bagi publik sepak bola di Sumatera Barat. RAN Nusantara FC juga memungkinkan untuk mempersiapkan tim junior atau menghadirkan akademi sepak bola di Padang. Kalau ini terjadi, semakin meriahlah sepak bola di ranah Minang ini. Keempat, ini sisi lain. Dan sisi lain ini berkemungkinan menjadi kabar buruk atau justru mengancam Semen Padang dan PSP Padang. Kenapa saya katakan kabar terburuk bagi Semen Padang dan PSP Padang? Ya, bisa saja supporter yang ada bisa beralih dukungan atau beralih ke lain hati. Bukan tidak mungkin mereka juga memberikan dukungan kepada RAN Nusantara FC.
Tapi sesungguhnya kondisi ini sebenarnya tidak bisa dielakkan. Sebab sejak masa lalu, setidaknya dari pengamatan saya selama ini menjadi wartawan olahraga, penonton sepak bola di Padang itu justru memberikan dukungan kepada tim yang bermain bagus, fair play, dan berprestasi. Penonton sepak bola di Sumbar bukanlah penonton atau supporter yang membabi buta memberikan dukungan pada tim pujaan mereka saja. Kelima, tak ada salahnya RAN Nusantara FC mencoba peruntungannya berkandang di Padang, atau bisa juga di sana, di Stadion Utama Sumatera Barat di Sikabu, Kabupaten Padang Pariaman. Stadionnya juga sedang dalam pembangunan. Yang keenam, walaupun ini belum selesai atau belum ada kepastian RAN Nusantara FC bermarkas di Padang, tapi izinkan saya dan juga mungkin pecinta sepak bola di Sumatera Barat untuk menyampaikan satu kalimat. Kalimatnya, selamat datang RAN Nusantara FC di Ranah Minang. Dan sana Firdaus Abi semua, dengan latar belakang tribun utama Stadion Haji Agus Salim, saya dan juga mungkin ribuan pecinta sepak bola di Sumatera Barat mengucapkan selamat datang RAN Nusantara FC di Kota Padang, Sumatera Barat. Bravo olahraga, jaya selalu. Salam olahraga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.